Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng. Dalam 2 pekan terakhir, peretas dengan nama akun Bjorka sukses menjadi bahan perbincangan netizen. Pasalnya, dirinya dianggap berhasil membobol jutaan data penting milik pemerintah serta membocorkan skandal-skandal penting yang selama ini terkesan ditutup-tutupi. Namun demikian, aksi Bjorka tersebut ternyata justru mendapatkan tanggapan bersentimen positif dari netizen. Banyak netizen yang justru menyanjung Bjorka atas aksinya yang dianggap berhasil menelanjangi ketidakkompetenan lembaga atau institusi negara dalam mengamankan data milik masyarakat. Hal tersebut membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate heran. Dirinya menyayangkan masyarakat yang justru terkesan membuat Bjorka seolah-olah menjadi pahlawan. Menurut Johnny, hal tersebut berpotensi membuat ruang digital menjadi tidak sehat. Bagaimanapun, pembobolan data adalah hal yang salah dan itu tidak selayaknya didukung. Komentar Johnny tersebut langsung mendapatkan berbagai komentar nyelekit dari netizen. Bahkan tak sedikit yang membalas komentar Johnny G. Plate tersebut dengan komentar heran. Kenapa Johnny G. Plate bisa menjadi Menkominfo? Ya nggak usah heran Pak Johnny, orang itu pada dasarnya ya benci sama kejahatan. Tapi mereka juga melihat siapa yang dijahati. Netizen itu ya sebenarnya sebel kok sama hacker yang membobol data. Namun dilalah sepak terjang Kominfo sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap data kok ya jauh lebih menyebalkan. Makanya orang-orang jadi memaklumi atau bahkan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bjorka itu. Ini hal yang lumrah kok secara psikologis ya. Robin Hood itu kan bagaimanapun ya pencuri, garong. Tapi karena yang dicuri adalah duit para bangsawan yang kaya dan pelit, makanya orang-orang jadi memaafkan kejahatannya bahkan menganggapnya sebagai pahlawan. Menabrak orang secara sengaja itu jelas kejahatan. Tapi kalau yang ditabrak adalah kelitih atau orang-orang yang sedang balap liar, ya pasti si penabrak dianggap sebagai pahlawan. Ya minimal dijempoli lah ya. Nah, jadi kalau sampai ada orang kok membobol data secara ilegal dan orang-orang malah mengapresiasi, maka yang pegang data itulah yang perlu introspeksi. Idealnya begitu. Idealnya loh ya. Tapi kan kita hidup di negeri yang tidak ideal. Seorang pengamen di area Simpang 4 Ring Road Condong Catur sukses menarik perhatian masyarakat karena effortnya yang sangat dahsyat saat mengamen. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun @maypesik, pengamen tersebut diketahui membawa laptop, speaker aktif, beserta alat disc joki di sebuah meja yang ia letakkan di atas trotoar di sisi lampu bangjo. Dalam video tersebut tampak si pengamen berkeliling menarik uang ngamen sementara dari perangkat yang ia bawa terdengar suara musik remix trompet yang menggelegar. Aksi tersebut tentu saja langsung menjadi perhatian tersendiri bagi para pengguna jalan. Di Jogja sendiri, aksi pengamen kian hari memang kian kreatif. Jika sebelumnya pengamen di perempatan jalan hanya menggunakan alat musik sambil dimainkan berkeliling dari satu mobil ke mobil yang lain, kini dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai banyak pengamen yang menggunakan perangkat sound system dan gitar akustik. Ya sebenarnya ini bukan hal yang mengagetkan, maklum saja. Ini Jogja Bung, tempat di mana kesenian selalu punya ruang khusus ya. Pengamen di Jogja selalu punya kreativitas dan manuver-manuver yang tak tertebak. Mereka selalu bergerak dinamis. Dulu pernah ada pengamen salung angklung, lalu paduan suara, kemudian penyanyi akustik pakai gitar dan sound, sekarang DJ. Entah besok apa lagi ya. Makanya bukan tak mungkin kalau di masa depan di perempatan Ring Road Condong Catur itu bakal ada pengamen yang tampil dengan formasi orkestra lengkap dengan penari-penari sekelas Batavia Dancer langganan Indosiar itu. Condong Catur bukan lagi sekedar kecamatan atau perempatan. Lebih dari itu ia bisa tumbuh menjadi barometer musik nasional. Besok itu ya calon-calon musisi besar akan banyak yang belajar ke Condong Catur. Akapela menjadi ekstrakurikuler wajib sekolah-sekolah di Condong Catur. Iwan Fals bakal beli tanah di belakang Hartono Mall Condong Catur. Pokoknya segala lini kehidupan di Condong Catur akan selalu penuh dengan musikalitas. Akan muncul banyak festival-festival musik lintas genre di Condong Catur. Bisa Condong Catur berisik, atau Rock in Condong Catur, atau Condong Catur Jazz Festival, sampai Condong Catur Warehouse Project.
Kota musik memang Ambon, tapi kecamatan musik tetap condong catur. Di media sosial banyak beredar informasi tentang tidak wajibnya calon anggota DPR untuk melampirkan SKCK saat akan mendaftar sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Hal tersebut berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana calon anggota DPR hanya perlu menyertakan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan jika pernah dipenjara. Maka tak berlebihan jika kemudian aneka respons dan kritik pun bermunculan melalui media sosial. Netizen menganggap aturan tersebut tidak adil, sebab masyarakat biasa yang ingin mendaftar kerja di perusahaan kecil pun banyak yang harus melampirkan SKCK, sehingga tidak adil jika calon anggota DPR tidak perlu melampirkan SKCK. Menanggapi keramaian tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mewajibkan calon anggota DPR untuk melampirkan SKCK bahkan walau aturan tersebut tidak tertulis dalam Undang-Undang Pemilu. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan pihaknya memiliki wewenang untuk membuat peraturan tentang kewajiban SKCK bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten atau Kota untuk memiliki SKCK. Idham mencontohkan pemilu tahun 2019 lalu di mana calon anggota legislatif tetap wajib melampirkan SKCK walau UU Pemilu tidak mewajibkannya. Oke, terkait isu tentang tidak wajibnya caleg untuk menyetorkan SKCK saat akan mengikuti kontestasi politik di pemilu 2024 nanti, kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Kita akan tanya-tanya ya soal SKCK ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit. Kabar baik? Alhamdulillah. Tapi kita kok ngerges gini Mas? Hah? Oke, kentang. Oke, siap-siap. Ini Mas, itu kan tadi ada informasi tentang isu tidak wajibnya calon anggota legislatif mendaftar pakai SKCK karena di UU Pemilu tidak ada. Itu menurut panjenengan bagaimana Mas? Ya? Oh, setuju nggak usah pakai SKCK. Terus harusnya diganti apa Mas? Oh, nggak usah pakai SKCK tapi ijazahnya ditahan gitu ya? Oh, siap. Loh, berarti malah koyo daftar supermarket toh. Oh, jadi nanti ijazah ditahan terus gimana? Terus kalau kinerja selama menjadi anggota dewan tidak baik, ijazah tidak dikembalikan gitu. Oh, ben bingung dhewe golek gawean setelah itu gitu ya. Oke, siap-siap. Kalau di tempat panjenengan Mas, anggota legislatif itu pakai SKCK juga nggak? Oh, nggak pakai. Oh, memang nggak ada SKCK. Oh, berarti kelakuannya nggak baik semua dong kalau gitu. Oh, karena memang petarung semua gitu ya. Oh, pendak dino sparring, glut gitu. Jadi memang tidak ada konsep SKCK gitu ya. Karena kelakuannya memang dari awal cupang itu sudah nggak baik gitu ya. Oke, siap. Oh iya, gelutan terus oh ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Lah, itulah obrolan saya barusan dengan Mas Prayit tentang kewajiban atau tidak ada kewajibannya mendaftar sebagai calon anggota legislatif dengan menggunakan melampirkan SKCK. Obrolan saya barusan bersama Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa. Awakmu ndak iso gelutan ngono Mas? Oh, ora tau kicir. Nek gelut mesti ditangkis terus ya, ora tau wani nyerang. Oh, nek gelut nangkis terus. Nangkisnya nganggo moto. Mantep. Siap.